بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fuduliyatul Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha pada jilid yang kedua. Nah, di video kali ini kita akan masuk pada Ad-Darsus Saminu, ya, pelajaran yang ke-8, ya. Di pelajaran yang ke-8 ini kita akan bahas tentang perubahan kata kerja, ya. Nah, dalam perubahan kata kerja dibagi menjadi 3 bagian. Ada ghaib, ya. Ghaib itu orang ketiga, biasa kita artikan dia. Ada mukhatab, lawan bicara, dan ada mutakallim yang sedang berbicara. Nah, perhatikan di sini ghaib itu adalah orang ketiga, ya. Biasa kita artikan dia. Nah, di orang ketiga itu ada bentuk laki-laki, muzakkar namanya, muzakkaru, al-muzakkaru, dan al-muannasu, ya. Muannas itu untuk perempuan. Nah, muzakkar dan muannas ini dibagi lagi dalam bentuk mufrad. Mufrad itu satu orang, ya. Orang ketiga satu saja. Dan di sini jam'u, bentuk banyak, tiga atau lebih, ya. Dia masuk dalam kategori al-jam'u. Di sini tidak disebutkan bentuk dua, ya. Huma, ya. Musanna tidak disebutkan bentuk dua di sini, ya. Tapi dalam bentuk satu langsung bentuk jamak. Mungkin di akhir kitab nanti akan diberikan pembahasannya. Nah, perhatikan di sini yang muzakkar bentuk satu mufrad, Hamidun zahaba, ya. Hamid telah pergi, ya. Ini bentuk satu, zahaba. Hamid telah pergi. Nah, bagaimana misalkan kalau yang pergi itu banyak orang, bentuk jamak, ya. Hamidun wa Hashimun wa Aliyun zahabu, ya. Ketika dia bentuk jamak, maka tambahannya adalah uh, waw dan alif, ya. Waw dan alif, zahabu, ya. Berarti ini bentuk banyak apabila uh, pelakunya ini lebih dari tiga, ya, tiga atau lebih, ya. Hamidun, Hashimun, wa Aliyun, zahabu. Perhatikan perubahannya, ya. Nah, bentuk muannas, perhatikan, al-muannasu Aminatu zahabat. Jadi kalau laki-laki zahaba, kalau perempuan ditambahkan ta'ut ta'nis, ya, ta untuk perempuan, zahabat, ya. Nah, itu satu orang, ya, zahabat. Bagaimana kalau bentuk banyak? Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabana, ya. Ditambahkan nun di sini, ya, nun inas, ya, nun perempuan di sini untuk menunjukkan nun jam'u, ya. Nun untuk bentuk jamak, ya. Nun untuk bentuk jamak perempuan, ya. Kalau laki-laki waw dan alif, kalau perempuan nun, zahabna. Baik. Ini untuk ghaib, ya, untuk orang yang ketiga, ya. Mudzakkar, ya, Hamidun zahaba, kalau perempuan Aminatu zahabat. Kalau bentuk banyak, Hamidun wa Hisyamun wa Aliyun zahabu. Kalau perempuan, Aminatu wa Zainabu wa Maryamu zahabana. Bisa dipahami, ya, untuk bentuk ghaib. Ghaib itu orang yang ketiga, ya. Baik. Kita masuk pada yang kedua, yaitu mukhatab. Mukhatab itu adalah lawan bicara, ya. Mukhatabun, al-mukhatabu. Mukhatab juga bentuk muzakkar laki-laki dan bentuk perempuan. Nah, lawan bicara kita misalkan kamu. Kamu itu bahasa Arabnya apa? Anta untuk laki-laki, ya. Anta zahabta. Zahabta, ya. Zahabta. Kalau anti zahabti. Jadi perubahannya hanya di bentuk barisnya, ya. Laki-laki barisnya tak bentuk fathah. Nah, ini kalau uh, anti perempuan bentuk kasrah, ya. Laki-laki anta zahabta, kamu telah pergi. Kalau perempuan anti zahabti. Ini bentuk satu. Bagaimana kalau bentuk banyak? Maka domirnya antum, ya. Antum zahabtum. Ini, ya. Antum zahabtum. Kemudian anti zahabti bentuk banyak
perempuan antunna. Antunna zahabtunna, ya. Antunna zahabtunna. Ini perubahannya, ya. Anta zahabta, anti zahabti, ya. Antum zahabtum, antunna zahabtunna, ya. Artinya sama, ya, telah pergi. Hanya ini bentuk satu, ini bentuk banyak. Baik. Sekarang kita masuk pada bentuk yang ketiga, yaitu mukhatab. Mukhatab itu adalah yang berbicara, saya dan kami, ya. Nah, ini bentuk nahnu, muzakkar dan muannas itu tidak ada perbedaan. Digunakan dua-duanya, ya. Mau laki-laki perempuan menggunakan bentuk yang sama, ya. Ana zahabtu, ya. Ana zahabtu. Misalkan ditanya anta zahabta, kita jawab ana zahabtu. Ya, saya sudah pergi. Kalau bentuknya banyak antum zahabtum, kita jawab nahnu zahabna. Kami sudah pergi, ya. Zahabna, ya. Kami sudah pergi. Antunna zahabtunna, kita jawab nahnu zahabna. Sama, ya. Mau laki-laki, perempuan yang ditanya, maka jawabannya tetap sama. Ini perubahannya, ya. Perubahan daripada kata kerja. Huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Tetapi di sini hanya diberikan beberapa contoh, ya. Huwa dengan hum, hiya dengan hunna. Kemudian anta dengan antum, anti dengan antunna. Kemudian ana nahnu. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada tamarin, ya. Tamarin, latihan. Akmil al-jumala al-atiyata biwad'il fi'li zahaba. Ya, lengkapi kalimat berikut ini dengan meletakkan kata kerja zahaba fil faragi ba'da isnadihi ila dhamiril munasibi. Di tempat yang kosong di sini, ya, tempat yang kosong setelah disandarkan kepada dhamir atau kata ganti yang cocok. Contoh aina tullabul jududu, di mana para mahasiswa baru. Ya, ini tullab bentuk jamak, maka kata kerjanya juga harus jamak. Zahabu, tambahannya waw dan alif. Zahabu hum, ini, ya, hum zahabu, ya, ilal mudiri. Mereka pergi ke kepala sekolah. Nomor 2, nahnu ini berarti banyak mutakallim, ya, yang berbicara. Nahnu berarti zahabana, ya, pakai kata zahaba, ya. Nahnu zahabna ilal mal'abi. Kami sudah pergi ke lapangan. Aina ini, ya, ikhwani berarti antum, ya. Depan kita bentuk banyak. Ikhwani. Aina zahabtum ba'da darsi ya ikhwani. Di mana kalian pergi setelah pelajaran, wahai ikhwan, ya. Ikhwan. Ikhwan itu bentuk banyak, ya. Akhun jamaknya ikhwan. Lanjut berikutnya, apakah, ya? Ila suki yauma ila sukil yauma ya abi. Apakah titik-titik ke pasar hari ini, wahai ayahku. Ini ayah berarti satu orang. Berarti bentuknya apa? Huwa zahaba. Zahabta anta, ya. Dia bertanya kepada ayahnya, ya. Berarti di depannya yang lawan bicara kita, ya. Azahabta ila suqi al-yawma ya abi. Apakah kamu sudah pergi ke pasar hari ini, wahai ayahku? Ya. Ana ma zahabtu ilal maktabatil yawma. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini, ya. Ana ma zahabtu. Ma itu artinya peniadaan, ya. Maksudnya tidak di sini, ya. Saya tidak pergi ke perpustakaan hari ini. Mi, ya, berarti bentuk perempuan, ya. Zahabat. Ibuku pergi ilal mustashfa, ke rumah sakit. Apakah, ya? Li ziyarati, untuk mengunjungi khalatikunna, mengunjungi li ziyarati khalatikunna ya banati. Zahabtunna, ya. Antunna zahabtunna. Azhabtunna, ini lawan bicara kita, ya.
bentuk perempuan, bentuk banyak. Azhabtunna li ziyarati khalatikunna ya banati. Apakah kalian sudah pergi untuk ziarah ya bibi ya kalian, wahai anakku, ya banati, bintun banat. Lanjut, akhi ya, zahaba akhi ilal matari. Saudaraku sudah pergi ke bandara. Akhwati ini bentuk perempuan ya. Akhwati ilal kulliyati. Zahabna ya. Akhwati zahabna ilal kulliyati. Saudari-saudariku telah pergi kuliah ya, kampus. Apakah titik-titik ilal madrasati ya Aisyatu. Azhabti ilal madrasati ya Aisyatu. Apakah kamu sudah pergi ke sekolah wahai Aisyah ya. Sudah paham ya cara kita menyambungkan kata kerja dengan domir ya, kata ganti. Baik, latihan kedua. Akmil al-jumal al-atiyah biwadi'i fi'lil madin munasibin fi kulli minal amkanil khaliyati. Jadi, lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan fi'il madi yang cocok di setiap tempat yang kosong ya. Apakah titik-titik azan wahai Muhammad, asami'ta ya, mendengar ya. Kalau azan berarti dengar. Asami'tal azana ya Muhammadu. Apakah kamu mendengarkan azan wahai Muhammad? Kemudian nahnu laibna ya, ini bermain ya. Nahnu kami titik-titik bola basket hari ini. Nahnu laibna ya. Nahnu laibna kuratas sallati al-yawma. Kami sudah main bola basket hari ini. Titik-titik kumsani itu kemeja ya, baju-bajuku ya. Wa manadili ya, manadili itu sapu tangan. Ya ummi. Titik-titik gosalti ya, apakah kamu sudah cuci ya. Gosalti kumsani, apakah kamu sudah cuci baju-bajuku. Wa manadili dan sapu tanganku ya ummi wahai ibuku ya. Nukta-nukta titik-titik mudarris ad-darsa ala saburati. Ini di papan tulis berarti menulis ya. Katabal mudarrisu, guru menulis ad-darsa pelajaran ala saburati di atas papan tulis. Masuk pelatihan yang kelima, nomor 5 ya. Ana titik-titik pintu kelas babul fasli. Wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalun ya. Titik-titik nawafiza. Ana fatahtu babal fasli, saya telah membuka pintu kelas. Wa Hamidun wa Hishamun wa Bilalun fatahu. Kenapa fatahu bentuk banyak? Karena di sini ada 3 orang ya. Maka bentuk jamak hum fatahu an-nawafiza. Mereka membuka jendela. Apakah titik-titik ad-darsal jadidan ya banati afahimtunna ya, mengerti atau paham ya. Bisa juga katabtunna ya. Bisa tergantung yang kita inginkan di sini, misalkan afahimtunna ya. Apakah kalian paham ya? Afahimtunna darsa jayidan ya banati. Apakah kalian paham dengan baik ya pelajaran baru wahai anak-anakku ya banati. Banat bintun jamaknya banat, perempuan ya. Zamilati ini bentuk perempuan banyak ya. Zamilati teman-temanku minal fasli pada darsi zahabana ya. Zamilati zahabna, teman-temanku telah pergi dari kelas setelah pelajaran ba'da darsi. Titik Al-Qur'an ba'da salatil fajr ya abnai. Quran di sini berarti membaca ya. Aqra'tumul Qur'an. Apakah kalian sudah membaca Al-Qur'an ba'da salatil fajri, setelah salat fajar, salat subuh? Ya banati wahai anak-anakku ya. Akhi, saudaraku, titik-titik surah Ar-Rahman ya. Hafidha, telah menghafal surat Ar-Rahmani, surat Ar-Rahman.
Ana titik-titik an qalami walakinni ma wajadtuhu. Ana saya bahastu an. Saya mencari qalami penaku walakinni akan tetapi saya ma wajadtuhu tidak menemukannya, ya. Min titik-titik hazal hayata itu ular, ya. Man qatala hazihil hayata, ya. Man qatala hazihil hayata. Siapa yang bunuh ular ini? Titik-titik kohwa ya Maryamu. Kohwa itu kopi, berarti minumnya. Asyaribtil kohwata ya Maryamu, ya. Apakah kamu minum kopi wahai Maryam? Zumalai ini bentuk banyak perempuan, ya. Zumalai mauz ini pisang, ya. Zumalai akalu, ya. Zumalai bentuk banyak, maka di sini kata kerja makannya bentuk banyak juga. Akalu, waw dan alif di akhir. Akalu al-mauza wa ana akaltu al-inaba. Wa ana akaltul inaba. Saya makan anggur, ya. Kemudian Fatimah bintaha bil asa. Ini tongkat, ya. Dorobat, ya. Fatimah memukul bintaha, anaknya, bil asa menggunakan dengan tongkat, ya, tongkat. Baik. Kita masuk pada latihan yang ketiga. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut ini. Zahaba ini adalah, perhatikan dalam baina qausain, dalam kurung, zahaba fi'il, ya, kata kerja. Mana fa'ilnya? Dhamirun mustatir. Dhamir mustatir itu artinya tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Setelah kata zahaba tidak ada tambahan. Tidak ada dhamir yang kelihatan. Namanya mustatir, tersembunyi. Fa'ilnya itu tersembunyi. Dia sebagai apa? Huwa, ya, huwa. Huwa itu sudah include di dalam sini, ya. Nah, perhatikan di sini yang kedua, zahabu. Zahaba itu fa'ilnya, wawnya ini alifnya, fa'ilnya. Fa'ilnya itu pelakunya. Waw ini bentuk jamak, bentuk banyak, ya. Ini kelihatan, ya. Ini berarti dia baris. Baris itu kelihatan. Ini waw ini fa'ilnya, ya. Di sini nggak kelihatan tambahannya, 3 huruf aslinya ini di dalam, di sini. Ini fa'ilnya itu include di dalam, yaitu huwa, ya, mustatir, tersembunyi di dalam. Tidak kelihatan. Nah, bentuk berikutnya adalah zahabat. Perhatikan zahabat itu fi'ilnya. Ta ini bukan fa'il, ya. Ta ini adalah alamat ta'nis, bentuk perempuan, ya. Mana domirnya? Domirnya mustatir, sama dengan zahaba, ya. Mustatir, dia takdirnya dia sebagai hiya, ya, hiya. Takdiruhu hiya. Ya, failnya domir mustatir. Baik. Kita lanjut berikutnya, kata zahabna. Zahaba fa'ilnya, ya. Zahaba fi'ilnya. Nah, ini fa'ilnya, ya. Nah, ini bentuk banyak, ya, untuk perempuan. Kalau laki-laki wow, ya. Fa'ilnya wow, sedangkan bentuk perempuan. Nah, ini apa? Fa'ilnya, ya. Kemudian zahabta, ya. Kenapa di sini dikasih sukun banyak? Kalau 4 huruf tidak boleh berjajar baris yang sama, ya. Dengan baris yang sama, nanti ini dikira 4 4 huruf dengan baris yang sama, nanti akan dikira satu kata. Padahal di sini 2 kata, makanya dipisahkan dengan sukun zahabna, ya. Zahabna. Karena ada fiil juga namanya rubai. Rubai itu 4 huruf, ya. Nah, dia tidak ada sukun, ya, tidak ada sukun. Nah, kalau kita tidak ada sukun, maka ini dikira fiil rubai. Padahal di sini ada 2 kata antara zahaba dan anna, ya, maka disukun huruf terakhir dari zahaba. Bisa dipahami, ya. Maka ini berlaku untuk ta, tum, ti, ini, ya, semua, ya. Zahabna, ya, ana zahaba fiilnya, nanya fa'il, ya, pelakunya. Antunna, ya, hunna, ya, bukan antunna, hunna. Zahabta anta, ya, zahaba fiilnya, ta'nya itu fa'ilnya, ya, pelakunya. Ini namanya dhamir muttasil, bersambung dengan kata kerjanya, namanya muttasil.
Kalau mustatir itu tersembunyi, ya, nggak kelihatan. Kalau muttasil kelihatan, baris, ya, baris bahasa Arabnya. Kalau mustatir tersembunyi, baris kelihatan, ya. Zahabtum, ya, zahaba fiilnya, tu ini fa'ilnya. Mim ini alamatul jam'i. Jadi fa'il dari zahabtum ini adalah uh, punya ini ya, fa'ilnya. Sementara mimnya itu namanya alamatul jam'i, bentuk jamak. Tapi untuk pemula agar memudahkan ini tidak mengapa kita mengatakan tum ini adalah fa'ilnya ya, agar mudah diingat ya, agar mudah diingat. Kemudian zahabti, zahaba fi'ilnya, ti ini fa'ilnya, anti ya, fa'ilnya. Kemudian zahabtunna, antunna ini ya, zahabtunna, zahaba fi'ilnya, tunya fa'il ya, fa'ilnya tu, sementara nun niswah ya, nun perempuan ini alamatul jam'i, alamat jamak ya untuk perempuan. Kalau laki-laki mim ya, alamat jamaknya, sementara perempuan ini nun, alamat jamaknya. Ya, antunna zahabtunna. Kemudian ana zahabtu, zahaba ya, fiilnya, tu itu fa'ilnya, saya ya, lakunya. Kemudian na zahabna, zahaba fiilnya, na ini fa'ilnya, nahnu ya, lakunya. Baik. Sekarang latihan yang keempat, ayin al-fa'ila fima yali. Tentukan mana fa'il dari kata-kata berikut ya. Kharajtu ini tu ya, saya keluar. Kharajtu ini fa'ilnya tu, saya keluar. Jalasna kami duduk, nahnu ini ya fa'ilnya. Sami'ti kamu mendengar, ini anti ya, ti. Syaribtunna antunna ya, fa'ilnya sebenarnya tu, tapi kalau pemula kita lingkari semua agar mudah diingat. Dakhalu ya, syaribtunna ini minum ya. Dakhalu kalian masuk, hafizna ya, hafizna kalian telah menghafal, mereka telah menghafal, akaltum kalian telah makan ya. Asal katanya ini failnya tu ya. Tapi sebagai untuk pemula, untuk agar kita mudah ingat, kita sebutkan dengan tumnya. Tum ini untuk jamak, alamat jamak ya, bukan failnya. Fataha, mana failnya fataha? Mustatir ya, tersembunyi. Dia sebagai huwa ya, dia telah membuka. Fahimtunna, antunna ini ya. Tu-nya sebenarnya failnya, tapi ini kita gabungkan sebagai pemula agar mudah dipahami ya. Kemudian kata beta anta ya, kamu telah menulis. Fahimtunna kalian telah paham ya. Gosalat ini anti ya. Ini bukan tanda fa'il ya, tapi ini adalah sebagai ta'ut ta'nis ya, ta untuk perempuan. Mana fa'ilnya mustatir ya, tersembunyi dia sebagai hiya ya. La ibu ini hum, mereka main ya, la ibu. Dakhala ini juga sama ya, telah masuk. Ini huwa ya, mustatir tersembunyi fa'ilnya. Darabat juga sama, ini ta'nis untuk perempuan, bukan sebagai fa'il. Fa'ilnya mana? Dia mustatir tersembunyi. Bisa dipahami ya cara menentukan fa'ilnya ya. Baik. Kita lanjut latihan yang kelima, minad dhamairil muttasila ya. Minad dhamairil muttasila. Jadi berikutnya adalah dhamir muttasil. Muttasil itu bersambung ya. Bersambung berarti bersambungnya setelahnya, bukan di depan tapi di belakang. Kalau bersambung itu kan menyambung dari belakang ya, bukan dari depan ya. Nah, perhatikan di sini pertama dhamir muttasilnya apa? Atta ya. Atta, huruf ta. Fima kama fi seperti di zahabta ini ya. Anta zahabta. Kamu telah pergi. Anti zahabti ini untuk perempuan. Ana zahabtu ya. Antum zahabtum ya. Ini tunya ini sebagai fa'ilnya ya, dhamir muttasilnya. Mimnya ini sebagai mim jamak ya. Zahabtunna ya, ini ya. Ini fa'ilnya ya, tu. Sementara nunnya ini nun perempuan ya, bentuk jamak. Bisa dipahami ini ya. Kemudian waw ya, dhamir muttasilnya huruf waw. Ini zahabu ini ya, bersambung dengan kata zahaba ya. Ini untuk hum ya, mereka telah pergi. An-nun ya, huruf nun. Kama fi seperti di hun zahabna. Ini untuk perempuan ya. Mereka telah pergi. Kemudian kemudian dhamir muttasilnya na fima di kata zahabna, kami telah pergi ya. Kami telah pergi.
Ini namanya dhamir muttasil karena bersambung dengan kata kerja. Bersambung itu berarti di belakangnya ya, bukan di depannya. Bisa dipahami ya? Baik, sekarang kita masuk pada latihan yang terakhir, ta'ammal mayali. Perhatikan berikut ini. Aina Hamidun? Di mana Hamid? Kita jawab khoroja. Ini tidak perlu lagi kita tambahkan khoroja Hamidun, itu pemborosan ya. Kita katakan di mana Hamid? Kita katakan khoroja. Kharaja artinya dia sudah keluar ya. Dia sudah keluar. Nah, mana failnya? Ini kharaja fiilnya, failnya itu mustatir. Mustatir. Mustatir itu tersembunyi ya. Dia sebagai huwa, kembali kepada Hamid ya. Aminah, aina Aminah tuh di mana Aminah? Kharajat. Kalau perempuan ditambahkan tau ta'nis ya, bentuk perempuan ya. Kharaja fiilnya ta'nya alamatut ta'nis ya, bentuk perempuan bukan failnya. Mana failnya? Dhamir mustatir ya. Dia failnya adalah sebagai dhamir mustatir tersembunyi ya di dalam kata kharajat ini ya. Dia kharajat ini kembali kepada mana? Fatimah karena bentuk perempuan. Bisa dipahami ya perubahan fiil madi ini ya. Bagi teman-teman yang belum paham nanti bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.